Annyeonghaseyo Yorobun, masih bersama Aksara Sejong Korean Education. Banyak banget yang nanya, Kak, dari mana dulu kalau mau kerja di pabrik Korea? Oke, dengerin ya. Langkah pertama itu belajar bahasa Korea dan siapkan fisik. Langkah kedua, kalian harus ikuti tes. Nah, lengkapnya tonton di video ini ya. Araboja. Jenis program. Apa sajakah jenis program untuk bekerja di Korea? Nah, jenis program untuk bekerja di Korea itu ada tiga, yaitu program G2G, program B2B, dan program kuliah profesi. Apa itu program G2G? Program G2G adalah program resmi penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan di bawah pengelolaan KP2MI, Government to Government, tanpa agen swasta, khususnya untuk sektor manufaktur dan perikanan, menggunakan visa S9. Persyaratan utama adalah lulus ujian EPS Topik. Usia itu dari 18 tahun sampai 39 tahun dan sehat jasmani. Next, tahapan proses kerja ke Korea, program G2G dari awal sampai berangkat ke Korea. Yang pertama itu wajib belajar bahasa Korea. Kamu perlu menguasai bahasa Korea karena harus lulus ujian resmi bahasa Korea dari HRD Korea. Nama ujiannya adalah EPS Topik. Karena materinya sulit, kamu perlu bimbingan yang berkualitas dan terpercaya. Tahapan yang kedua yaitu persiapan dan pendaftaran ujian EPS Topik. Pendaftaran dan pengumuman. Pemantauan lowongan resmi dan pengumuman kelulusan itu melalui website kp2mi.go.id. Jadi, teman-teman yang mau ikut bekerja di Korea itu wajib selalu memantau website kp2mi.go.id. Kemudian, jika sudah merilis pengumuman jadwal ujian EPS Topik yang diumumkan melalui website KP2MI itu, maka teman-teman itu wajib registrasi online melalui akun siskop p2mi.go.id. Jadi, akun Siskop ini fungsinya untuk melakukan registrasi ujian dan nanti kedepannya juga akun Siskop ini digunakan untuk sending data lamaran kerja ke Korea. Setelah lamaran kerja selesai dijalankan, maka nanti akan diumumkan agenda perekaman biometri. Jadi perekaman sidik jari dan data biometri untuk validasi yang fungsinya nanti gunakan pada saat pelaksanaan ujian. Jadi untuk eh, proses perekaman sidik jari dan data biometri itu dilakukan di kantor BP3MI di dekat domisili kita masing-masing. Jadi biasanya di setiap provinsi itu ada kantor BP3MI ya. Jadi di setiap provinsi itu ada, teman-teman bisa datang ke kantor BP3MI terdekat. Kemudian untuk tahap yang ketiga, teman-teman harus mengikuti ujian seleksi. Ya, jadi ujian seleksinya itu sesuai jadwal yang sudah dirilis dari website KP2MI itu, maka akan ada dua tahap ujian. Yang pertama itu adalah ujian kemampuan bahasa Korea dan jika dinyatakan lulus sesuai dengan standar eh, kelulusan yang ada di setiap tahun pelaksanaan ujiannya, maka teman-teman yang lulus di tahap satu bisa langsung mengikuti ujian tahap yang kedua, yaitu ujian skill test yang dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ujian kompetensi fisik, wawancara, dan tes dasar. Jadi skill test itu berisi
ujian kompetensi fisik, wawancara, dan tes dasar. Hasil kelulusan dari ujian ini itu digunakan untuk melamar kerja ke Korea. Jadi teman-teman itu akan mendapatkan sertifikat resmi yang masa berlakunya 2 tahun dari pemerintah setelah lulus ujian. Standing data dan kontrak kerja. Jadi setelah dinyatakan lulus ujian, maka teman-teman, CPMI ini akan melakukan sending data atau mengirim lamaran ke database Korea melalui akun siskop2mi.go.id. Kemudian dari tim, HRD Korea dan imigrasi Korea itu akan melakukan verifikasi data. Jadi maka kalau, lamaran kerja teman-teman itu di-approval atau dinyatakan diterima, maka prosesnya lanjut. Data teman-teman sudah, eee, masuk ke dalam data roster pencari kerja. Jadi teman-teman masuk di data pencari kerja dari negara Indonesia. Dan jika verifikasi datanya itu dipulangkan, maka mungkin ada beberapa dokumen yang harus betulkan atau direvisi, kan gitu. Terus kemudian biasanya yang paling krusial itu setelah approval ini, itu kembali ke usaha teman-teman masing-masing. Jadi kalau sudah dinyatakan lulus, teman-teman itu harus melakukan usaha, terutama usaha jalur langit lah. Di usaha jalur langit tujuannya supaya dipermudah dan bisa mendapatkan perusahaan di Korea yang baik, perusahaan yang, standar gajinya lebih tinggi dan fasilitas yang diberikan itu bagus. Jadi kalau sudah dinyatakan nanti terpilih, maka, teman-teman akan mendapatkan kontrak kerja atau SLC yang diterbitkan oleh HRD Korea. Kemudian setelah teman-teman dapat SLC, maka proses selanjutnya akan mengikuti yang namanya preliminary training, prelim ya. Jadi teman-teman akan, mengikuti kegiatan prelim itu sebagai kegiatan pembekalan akhir sekaligus, kegiatan di mana pengurusan dokumen seperti pengecekan visa kerja, paspor, dan medical check up yang kedua. Kemudian setelah selesai proses preliminary training dan pengurusan dokumen, maka teman-teman akan menunggu panggilan terbang. Jadi menunggu panggilan terbang untuk kerja ke Korea Selatan dan semuanya dari proses, pelaksanaan ujian, kemudian rekam sidik jari biometri, kemudian jadwal ujian, terus kemudian pengumuman hasil ujian tahap 1, tahap 2, jadwal untuk, eee, preliminary training, kemudian jadwal panggilan terbang, semuanya diumumkan pada website kp2mi.go.id. Jadi teman-teman CPMI itu wajib terus mantau ya, harus wajib terus dipantau perkembangan proses, dari lamaran kerja teman-teman masing-masing, kan gitu. Jadi, teman-teman yang sudah sending data, sudah masuk di data roster, maka punya kesempatan waktu itu kurang lebih 2 tahun, sesuai dengan masa berlaku sertifikat FS Topik-nya. Jadi selama 2 tahun sebelum mendapatkan kontrak kerja, maka semua usaha terbaik teman-teman lakukan untuk apa? Terutama untuk melakukan jalur langit, entah itu puasa, entah itu sedekah, entah itu bernazar yang baik, ya, bisa dilakukan semuanya di waktu menunggu untuk mendapatkan SLC ya.
terutama, kan gitu. Oke, informasi penting salah satunya adalah jadi estimasi biaya proses sekitar 15 juta. Ini disarankan untuk menyiapkan dana cadangan, artinya, biaya proses 15.700.000 ini sifatnya adalah biaya yang sifatnya inti, biaya inti yang sifatnya untuk, medical check up, pembuatan paspor, terus dan medical check up itu 2 kali, pembuatan paspor, kemudian pembuatan SKCK sebelum penerbangan, dan lain-lain, mmm, materai dan sebagainya itu perlu juga disiapkan, ya, kan gitu. Kemudian durasi kontrak kerja di Korea Selatan itu 4 tahun 10 bulan. Jadi untuk visa kerja program G2G ini masa berlakunya setiap orang itu 4 tahun 10 bulan, cukup lumayan lama. Terus kemudian, program ini untuk berlaku sektor manufaktur dan perikanan. Jadi teman-teman yang mau bekerja di Korea Selatan itu tadi proses tahap-tahap, kerja di Korea Selatan yang bisa diikuti dan dipersiapkan. Terima kasih sudah menonton video dari kami, Aksara Sejong Korean Education, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat, eee, terutama untuk program G2G Korea, ya, G2G Korea. Jadi untuk pembahasan program 2 program yang lainnya nanti akan kami, buatkan video penjelasannya lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih yang sudah menonton, dukung terus, video-video yang kami buat, agar kami lebih semangat untuk menambahkan informasi yang, bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, kamsahamnida.